Truck's too close to our men. Prepare for cover fire! 2, 1. Ya hello guys, kembali lagi di channel AZ Film. Ya, di video kali ini saya akan menceritakan alur dari film Outside the Wire. Film ini dirilis tahun 2021, disutradarai oleh Mikael Håfström. Film ini juga menampilkan sederet pemain ternama Hollywood lainnya, seperti Michael Kelly, Emily Beckham, Christina Tonterre-Young, Bobby Lockdown, dan lainnya. Film ini mengisahkan perang saudara antara Rusia dan Ukraina yang terjadi pada tahun 2036. Dalam perang ini, militer AS mengerahkan sejumlah prajurit penjaga perdamaian berupa tentara manusia robot yang disebut GUMS. Dan gak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke alurnya. Pada tahun 2036 menceritakan tentang terjadinya perang saudara di Ukraina nih. Amerika Serikat menjadi bagian perdamaian perang di sana. Pada saat operasinya, tim Amerika dan para robotnya sedang diserang oleh pasukan pemberontak. Yap, karena jumlah pemberontak yang sangat banyak membuat pasukan ini kewalahan. Dan seorang pilot drone yang bernama Thomas Hope melihat kendaraan Bok yang menuju ke tempat pertempuran marinir AS. Thomas pun meminta izin untuk menembak mobil itu dengan drone karena dicurigainya. Thomas pun tidak mendapatkan izin karena masih ada dua anggota marinir yang berada di dekat mobil itu. Thomas pun berpikiran lain karena ia memprioritaskan sisa anggota lainnya. Thomas pun meluncurkan drone tersebut dan boom. Ledakan pun terjadi dan mengenai dua anggota yang di dekatnya itu. Karena keegoisannya ini, Thomas pun dipanggil oleh 3 atasan marinir dan ia diberi hukuman untuk ikut berada di kamp pelatihan di Ukraina. Dan untuk menemui Kapten Leo. Singkat cerita, Thomas pun sampai di kamp pelatihan itu. Ia pun bertemu dengan Kolonel Eckhart dan Thomas pun diberi wejangan. Apabila lu berhasil melaksanakan misi di pangkalan ini, maka lu bisa balik ke pangkalan udara. Dan apabila lu mati, itulah konsekuensinya. Kolonel pun memberi petunjuk keberadaan Kapten Leo. Setelah itu Thomas pun pergi ke Kapten Leo. Yap, Kapten Leo pun memberikan tugas ke Thomas untuk ikut mengantarkan vaksin di perkemahan Dams. Karena di sana terjadi wabah korela. Yap, bukan corona nih. Dan Kap Leo pun memberikan misi keduanya, yaitu menangkap pemberontakan pemimpin Viktor Koval yang ingin mengaktifkan milisi nuklir di Rusia yang mengarah ke belahan dada. Belahan dunia maksudnya. Setelah menjelaskan, Kap Leo pun menyuruh Thomas berganti pakaian dan langsung OTW ke misi pertamanya. Saat sedang berganti pakaian, Thomas pun terpesona dengan Kap yang mempunyai badan transparan dan ternyata Kap adalah robot AI. Setelah siap, mereka pun berangkat dengan dikawal oleh marinir lain dan robotnya. Di tengah perjalanan, mereka pun berhenti karena ada truk sembako yang terguling akibat kaum pemberontak. Dengan warga sipil yang mengambil sembako tersebut. Kemudian anggota Kap pun turun dengan juga robotnya. Salah satu warga sipil pun sok-sokan melempar batu ke arah robot itu. Robot pun refleks dan menembakinya. Kap Leo pun turun tangan karena suasana semakin panas nih. Kap Leo pun menaruh senjata menandakan perdamaian. Dan warga sipil pun juga menaruh senjatanya. Di sini Kap Leo dapat mendamaikannya. Dan saat suasana mulai tenang, dari atas gedung kaum pemberontak Koval melempar bom ke arah robot. Dan baku tembak pun pecah. Thomas pun kelihatan panik karena baru turun langsung ke medan perang.
Karena banyaknya pemberontak, Cap, Leo, dan Thomas pun menyelamatkan diri dan lolos dari serangan tersebut. Dan mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di perkemahan, mereka menuju ke ruangan pengobatan. Saat sedang memberikan vaksin ke dokter, dari atas mobil ada seorang yang mengintai Cap. Tembakan pun dilepas dan untungnya meleset tetapi mengenai dokter. Cap, Leo pun menembak pengintai tersebut dan mengenainya. Cap, Leo pun menghampirinya dan menemukan tato yang berasal dari kelompok Koval. Kemudian pengintai tersebut diserahkan ke warga dan dibabat habis dan misi pertama pun selesai. Kemudian Cap dan Thomas melaksanakan misi keduanya, yaitu menemukan Victor Koval dengan menaiki truk menuju ke panti asuhan. Di sana ia bertemu Sofia, dan Sofia adalah warga anti pemberontakan. Yap, di sini Sofia membacot tentang Victor Koval yang sudah mendapatkan kode dari perdagangan gelap yang digunakan untuk menghidupkan misil nuklir. Selanjutnya, Sofia memberitahu siapa penjual tersebut, yaitu Ferry Oslak. Dan sebelum menemuinya, Cap, Leo disuruh untuk membeli senjata di Sofia untuk pembiayaan panti asuhan tersebut. Kemudian ketiganya pun berangkat dan menemukan keberadaan Ferry Oslak. Cap, Leo langsung menanyakan keberadaan Victor Koval. Setelah mendapatkan infonya, Sofia lalu menembaknya. Setelah itu, Cap dan Thomas pun melanjutkan perjalanan ke bank sesuai informasi keberadaan Victor Koval. Kemudian Cap menyuruh mencabut sinyal dari badannya agar pemberontak tidak dapat mendeteksi Cap, Leo. Setelah itu, mereka pun masuk ke bank tersebut dan Thomas menyuruh memberitahu ke pangkalan bahwa ia menemukan keberadaan Victor Koval. Kemudian Cap pun menyuruh Thomas membebaskan Sandra dan Cap menghabisi pemberontak. Baku tembak pun tak terelakkan. Sementara itu, Thomas menyelamatkan Sandra keluar. Bantuan pun datang dan di sini Thomas kebingungan nih, karena semua yang datang adalah robot Gams. Tanpa disadari, dari belakang pemberontak pun keluar dengan Sandra lainnya. Saat sedang bernegosiasi, tiba-tiba robot Gam menembak salah satu pemberontak dan kemudian adu tembak pun terjadi. Dan pangkalan udara pun menembakkan drone ke arah bank agar membunuh Victor Koval. Mengetahui itu, Thomas pun menyelamatkan satu Sandra ke dalam sebuah ruangan dan boom, seketika drone pun meledak. Sementara itu, Cap, Leo masih mengejar salah satu pemberontak yang memegang kode itu tetapi bukan Koval. Kode pun didapat dan Cap langsung bertemu Thomas. Saat dalam perjalanan, Thomas pun curiga dengan Cap, Leo. Di sini Cap, Leo menjelaskan bahwa kode itu tidak akan dibawanya ke pangkalan militer, melainkan membawanya ke pengaktifan nuklir Rusia. Thomas pun diturunkan di sebuah tempat dan saat bangun ia dihampiri anak buah Sofia dan membawanya ke panti asuhan. Sesampainya di panti asuhan, Thomas pun menjelaskan bahwa Cap, Leo ingin mengaktifkan nuklir itu sendiri, tetapi Sofia tidak mempercayainya. Dan kemudian Thomas pun dilepaskan Sofia. Sementara itu, Leo sampai di markas Koval dan di sini Leo bertanya di mana lokasi misil nuklir tersebut. Karena Koval menolaknya, Leo pun membabat habis Koval dan pasukannya. Kemudian Leo pun mendapatkan lokasi nuklir di sistem Koval.
Di sisi lain, Thomas pergi ke camp dan bertemu kolonel untuk menjelaskan atas kejadian Leo. Dan diketahui kolonel menembak Bang hanyalah untuk membunuh Leo. Thomas pun menelpon pangkalan udara untuk mengintai Leo. Lokasi Leo pun terdeteksi menuju ke pengaktifan nuklir. Mengetahui itu, Thomas pun bergegas menyusulnya dengan senjata yang diberi kolonel yang bisa membunuh Leo. Sesampainya di tempat, Leo pun langsung menuju tempat pengaktifan nuklir tersebut. Dan Leo yang sudah berada di sana dan sudah mengaktifkannya. Setelah itu, Thomas pun menembaki Leo secara beruntun hingga Leo terkapar. Kemudian Thomas menyuruh Leo mematikan nuklir tersebut. Leo pun berkata bahwa nuklir ini tidak bisa dimatikan kembali, dan Leo mengatakan tujuan pengaktifan ini untuk menghancurkan tempat pembuatan robot seperti dirinya, agar tidak menjadi konflik dan tanpa memikirkan manusia di sekitarnya. Thomas pun menyuruh pangkalan udara melepaskan drone ke nuklir tersebut, dan Thomas pun berlari menyelamatkan diri. Ledakan pun terjadi dan Thomas pun menelpon kolonel bahwa ia selamat. Yap, film pun diakhiri dengan Thomas yang dibebas tugaskan dan ia pulang menemui kekasihnya untuk menikah. Ya, itulah alur dari film Outside the Wire 2021 dan semoga menyukainya. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan komen. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.